ada satu tokoh dari alumni Universitas Madalan memimpin di NTB ini. Ini harapan saya. Maka tetap semangat. Insya Allah alumni Universitas Madalan tidak kalah dengan alumni-alumni yang lain. Karena apa? Karena Universitas Madalan sudah menyiapkan sejak mahasiswa untuk memiliki 3 kompetensi ini, yang insya Allah nanti harapannya tidak ada alumni UAD yang masuk penjara karena ada moral capital. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lihat nih siapa tamu saya nih ya. Bagi alumni UAD, bagi mahasiswa UAD ini sudah nggak asing nih dengan Pak Gatot, Wakil Rektor 3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Alhamdulillah pada gawenya Kamada NTB pada hari ini insya Allah beliau berkenan hadir di NTB tentu untuk memberi semangat buat kita semua di Kamada NTB. Ini Pak Gatot nih. Ya. Ini terima kasih ini sudah hadir di NTB dalam Giat Kamada. Ya. Dan di YS Podcast spesial ini ada. Oke, terima kasih Mas Yusron ini berkesempatan di YS Podcast pada pagi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Siap. Ya. Ini udah kita agendakan cukup lama sebetulnya juga dengan Pak Wakil Rektor, cuman ini momen yang tepat. Jadi ketika beliau berkunjung ke sini, itu udah berapa kali, udah sering Pak Gatot udah ke NTB ya. Oke, udah akrab lah, nggak perlu kita minta udah ke sini, udah ke sana. Beliau ini sudah keliling di sini. Jadi Pak Gatot nih, gimana sebetulnya melihat apa ya di kampus ini membidangi kemahasiswaan ya? Tentu dengan yang menurut saya nih yang berkembang di kampus itu adalah kemahasiswaan. Jadi ada beberapa organisasi internal maupun eksternal yang berkembang di kampus ini menjadi wadah teman-teman ini untuk berjejaring, membuat jaringan gitu. Nah, dalam pengalaman nih Pak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan mengawal adik-adik kita di sana ini, bagaimana sebetulnya iklim yang ada di sana nih Pak Gatot nih? Baik, sebelum lebih jauh ke situ Mas Yusron, ini perlu kami sampaikan. Jadi tadi Mas Yusron menyebut saya Wakil Rektor 3 ya. Jadi memang pola yang lama di Universitas Madalan itu Wakil Rektor 3 itu bidang kemahasiswaan. Tapi sekarang rupanya sudah berbeda ini. Oh, ada yang berubah ya? Ada yang berubah. Jadi di UAD itu ada 5 Wakil Rektor. 5 Wakil Rektor. Wakil Rektor 1 yang umumnya itu bidang akademik. Nah, sekarang bukan akademik, tapi sekarang itu bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah. AIK ya? Ya, AIK. Wah, jadi tempat yang istimewa. Iya, betul. Karena AIK harus menaungi semuanya. Lalu yang akademik itu ada di Wakil Rektor 2. Dulu bendahara. Dulu di keuangan ya. Sekarang akademik. Nah, yang ketiga bukan kemahasiswaan tapi SDM ya. Yang keempatnya itu baru keuangan, kehartabendaan dan administrasi umum. Wakil Rektor 5 itu baru bidang kemahasiswaan dan alumni kalau kita update ini. Dapat podcast kita update. Wakil Rektor 5 sekarang. Waduh, sangat kalau di UAD itu Wakil Rektor 5 ya. Kembali ke tadi. Jadi Mas Yusron, di Universitas Madalan, saya punya asumsi begini, mahasiswa yang kuliah di UAD untuk S1 khususnya, itu paling tidak menghabiskan waktu sampai lulus selama 4 tahun. Rata-rata 4 Karena tahun. 4 tahun itulah saya di kemahasiswaan harus menyiapkan pola pembinaan terhadap mereka untuk 4 tahun itu. Tahun pertama, tahun pertama itu mulai pertama kali mereka masuk. Kalau dulu ada namanya ospek. Dulu kita ospek. Sekarang namanya P2K. P2K. Ya, program pengenalan kampus. Nah, program pengenalan kampus itu kita merujuk pada ketentuan kementerian. Itu ada nomenklatur namanya PKKMB. Itu program pengenalan kampus untuk mahasiswa baru juga. UAD namanya P2K. Nah, P2K itu diberikan kepada mahasiswa pada saat mereka pertama kali masuk di UAD. Kenalan nih ya. Iya, perkenalan dengan dosennya, dengan kegiatan kemahasiswaan, dengan akademik dan seterusnya. Berarti itu sentuhan pertama ya? Sentuhan pertama. Setelah itu ya beberapa minggu kemudian UAD membekali mereka dengan soft skill 1. Soft skill 1 itu bagaimana mereka beradaptasi lalu sudah mulai
melakukan pemetaan terhadap potensi dirinya, sehingga nanti ke depan saya harus berkarir seperti apa. Menyadari dirinya nih, apa yang dimiliki ya. Siapa sih sebenarnya saya, who am I? Gitu siapa diri saya, lalu saya punya potensi apa untuk mengembangkan karir saya ke depan. Itu kita berikan dalam materi soft skill 1. Nah, termasuk juga kemampuan beradaptasi. Karena apa, Mas Yusron? Adik-adik mahasiswa baru ini pada saat masuk di dunia perkuliahan, dia akan membawa satu kebiasaan lama. Kebiasaan lamanya apa? Dulu sekolah di SMA itu masuk 7:30, pulang 7:30, terus begitu. Nah, kalau kuliah itu beda. Kuliah Mas Yusron dulu jam 7 bisa masuk kuliah, nanti bisa off, kuliah lagi di jam 2, atau bahkan satu hari nggak ada kuliah. Nah, ini adalah pola-pola yang baru dan adik-adik mahasiswa harus mampu menyesuaikan diri. Jadi mempercepat adaptasinya. Apalagi sekarang ini ya, kehidupan kita ini kan dari waktu ke waktu itu perubahannya cepat, termasuk pandemi kemarin. Pandemi itu bagaimana dulu kita pembelajarannya secara offline, lalu berubah menjadi online. Ada yang tidak punya kemampuan beradaptasi dengan baik akan stres itu, sehingga di minggu-minggu setelah P2K itu kita berikan soft skill 1. Nah, setelah itu kita tawarkan, kita di UAD itu ada sekitar 122 organisasi kemahasiswaan. 122. Wow, pilihannya nggak nanggung-nanggung. Itu dari berbagai bentuk. Ada yang lembaga eksekutif seperti badan eksekutif dan seterusnya. Ada Dewan Perwakilan Mahasiswa itu yang legislatif. Bahkan sekarang kita punya MKMU. Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas. Waduh, ada peradilannya di situ. Ada peradilannya. Dan itu semua hakimnya dari mahasiswa ya. Dan nanti misalkan sekarang itu untuk menjadi ketua BEM atau gubernur atau presiden mahasiswa itu harus menggunakan partai politik mahasiswa. Ini canggih ini, asli. Ada 3 partai politik mahasiswa di UAD itu yang mereka bertarung untuk menduduki posisi sebagai seorang legislator dan juga sebagai seorang eksekutif. Nanti kalau ada sengketa pemiluwa ya, ini sengketa pemiluwa. Bawaslu-nya ini. Itu ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya. Nanti kalau ada sengketa, mereka harus menyelesaikannya melalui MKMU. Waduh. Nah, nanti yang memutuskan MKMU. Nah, ini polanya sudah seperti negara, pemerintahan mahasiswa itu. Itu tadi eksekutif, ada yang legislatif, ada yang yudikatif. Belum lagi yang UKM. Ada UKM ditambah dengan komunitas. Nah, selain itu karena kita perguruan tinggi Muhammadiyah, ada 3 ortum yang itu wajib dibina oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada Tapak Suci, ada IMM, ada juga Hizbul Waton. Nah, ini wajib. Jadi ada 122 itu. Di tahun pertama adik-adik sudah boleh memilih 1 atau 2 dari sekian banyak pilihan organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan soft skill-nya. Untuk mengembangkan. Karena ternyata ya Mas Yusron, kita ini akan punya kompetensi lebih kalau kita ikut organisasi. Maka saya sering sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, kalian menjadi mahasiswa itu adalah kesempatan untuk menyiapkan 3 modal. Yang pertama namanya intellectual capital, modal intelektual. Di bangku kuliah kalian dapat itu. Lalu yang kedua adalah social capital, modal sosial. Modal sosial itu dapat dari mana? Dari berorganisasi. Berorganisasi A, B dan seterusnya. Karena kemampuan memecahkan masalah, berkomunikasi itu dapat dari situ. Dan yang terakhir, ini yang nggak kalah penting dan harus ada adalah moral capital, modal moral. Ini modal. Karena inilah yang nanti akan mengontrol duanya itu. Intelektualnya bagus, sosialnya bagus, tapi kalau moralnya nggak bagus, ini akan jadi masalah. Kita sering banyak contoh itu. Orang-orang yang secara finansial uangnya banyak, tetapi hidupnya di penjara, banyak itu. Dugaan saya karena modal moralnya. Bermasalah. Nah, jadi mereka boleh memilih itu, memilih dari sekian banyak organisasi kemahasiswaan. Nanti mereka akan mengikuti perkuliahan seperti biasanya di bangku kuliah sambil berorganisasi. Nanti di semester 6 kita akan berikan lagi yang namanya soft skill yang kedua. Ada. Soft skill yang kedua itu nanti kita akan berikan bagaimana mereka harus menyiapkan CV pada saat mereka nanti udah siap-siap nih ya. Udah siap-siap. Jadi menyusun CV yang baik itu seperti apa? Portofolio kita harus disusun seperti apa, itu kan kita ajarkan di situ. Maka soft skill yang kedua itu judul besarnya adalah sukses rahmatan lil alamin. Wah, paripurna itu. Karena saya berharap
lulusan UAD itu bukan hanya memiliki kompetensi duniawi. Tapi juga harus dunia akhirat. Orientasinya harus betul, akhirat. Harus akhirat. Itu di semester 6 ya, nanti akan dapat soft skill itu. Baru nanti ada juga kita selenggarakan kegiatan-kegiatan kayak job fair, job interview, bagaimana mereka menghadapi interview itu. Betul. Nah, kenapa soft skill ini kita berikan, Mas Yusron? Saya selalu mengatakan pada adik-adik mahasiswa, IP 4 itu bagus ya. Betul. Tapi yang perlu disadari oleh adik-adik mahasiswa, IP 4 itu hanya mampu mengantarkan kita sampai ke meja wawancara. Administrasi. Iya, administrasi sampai meja wawancara. Nanti setelah menghadapi wawancara, itu yang ditanyakan oleh interviewer itu bukan IP-mu berapa, tetapi Mas, kamu punya kompetensi lebih apa? Yang akan kamu sumbangkan untuk kami itu apa? Betul. Nah, kalau ini nggak punya, maka mereka akan tertindas sendiri, itu akan hilang sendiri. Seleksi alam itu kan. Betul. Maka saya selalu mengatakan pada adik mahasiswa, soft skill itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau soft skill 1 wajib, Mas Yusron. Soft skill yang kedua belum wajib. Tapi walaupun tidak wajib di soft skill 2 itu, pendaftarannya yang daftar luar biasa banyak. Jadi kemarin soft skill 2 yang terakhir itu ada 4.000-an yang daftar. Satu angkatan itu rata-rata 5.000 sampai 6.000. Itu 4.000 yang daftar. Kalau yang soft skill 1 semua wajib. Karena kalau nanti mereka mau ujian skripsi tidak ada sertifikat soft skill 1, mereka harus mengulang. Nah, itu wajib. Itu pola pembinaan kita di Universitas Madalan. Sama satu lagi untuk meningkatkan kompetensi, nanti ada namanya LKMM. Iya, LKMM itu adalah latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Ada 4 tingkatan. Ada pradasar, ada dasar, ada menengah, ada lanjut. Nah, ini yang pradasar ini adalah kompetensi-kompetensi dasar mereka berorganisasi. Biasanya kalau dulu zaman kita ada latihan dasar kepemimpinan, LDK dan seterusnya itu LDK. Betul. Itu kita berikan itu. Lalu yang dasar, yang dasar itu bagaimana mereka bisa melakukan analisis kondisi lingkungan. Yang kedua, menyusun gagasan awal, problem solving, menyusun proposal. Itu kita ajarkan di situ. Ini khususnya pada organisator, para organisatoris itu kita ajarkan itu di soft skill, di LKMM dasar. LKMM menengah, mereka sudah kita latih untuk kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa? Bukan dengan internal kampus kita. Saya menggandeng dengan perguruan tinggi lain. Karena kebetulan saya ketua forum silaturahmi bidang kemahasiswaan, pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia. Saya gandeng itu PTMA. Ayo, ini ada program LKMM menengah. Kita harus kolaborasi. Hasil akhir dari LKMM menengah itu mereka nanti harus merancang program bersama. Misalkan program untuk lingkungan, pengabdian masyarakat dan seterusnya. Jadi actionnya ini jelas. Iya, jelas. Ada. Jadi anak kita ini punya jejaring juga dengan UMM, dengan UMN dan seterusnya. Nah, ini penting. Dan yang terakhir tadi LKMM tingkat lanjut. Tingkat lanjut kolaborasinya bukan saja untuk mahasiswa lokal, tapi mereka sudah dengan perguruan tinggi di luar negeri. Wah, nah, ini yang makin luas lagi. Makin luas. Yang kemarin LKMM tingkat lanjut yang terakhir, kita kolaborasi dengan universitas di Filipina, universitas di Thailand, Malaysia, Singapura, dan beberapa di Eropa belum banyak. Tapi insya Allah ke depan akan kita kembangkan supaya adik-adik kita juga punya kompetensi lebih. Karena saya harus menerjemahkan visinya Pak Rektor. Alumni UAD itu harus memiliki satu kompetensi yang kepemimpinan global. Iya, kepemimpinan global. Jadi kalau mereka tidak didekatkan dengan dunia global internasional, ya kalah kita. Betul. Pesaing kita di luar sana sudah luar biasa. Betul. Nah, ini pola pembinaan kita di bidang kemahasiswaan. Ini saya yakin nih kalau lulus mahasiswa dengan bekal seperti itu masih belum percaya diri. Ini perlu dipertanyakan. Padahal UAD sudah membekali. Kalau saya katakan paripurna lah. Artinya teman-teman sudah tidak perlu lagi browsing bagaimana cara membuat CV ketika sudah lulus. Iya, betul. Ini sudah dilakukan ketika di situ. Dengan soft skill pembekalan seperti itu, sangat luar biasa nih Pak Gatot. Jadi Jadi pembenahan ini kan dalam rangka menumbuhkan percaya diri percaya diri alumni. Bangga tentu dengan IPK 4. Tapi belum percaya diri. Sebelum memiliki
atau lulus soft skill dengan yang soft dimiliki. Skill tadi, ya. Oke. Ini juga gini, Mas Yusran, saya tambahkan. Sebenarnya ini informasi juga yang penting untuk teman-teman alumni. Adik-adik saudara semuanya, ini sekarang prestasinya luar biasa. Saya dilantik menjadi wakil rektor, membantu Pak Rektor Pak Dr. Mukhlas itu tahun 2020 ya, tahun 2020. Saat pandemi berarti saat pandemi. Pelantikan. Jadi dilantik 2 hari atau berapa itu langsung pandemi. Penetapan status nasional bencana non alam. Betul, okay. Nah, dulu tahun 2019 kita memetakan prestasi kita di UAD itu selama 1 tahun itu ada 251 prestasi, Mas. 251 prestasi itu di seluruh UAD selama 1 tahun. Nah, tahun 2020 kita naik prestasi menjadi 340. Wah, jadi ada kenaikan sedikit. Pak Rektor menantang saya. Mas Gatot, ini kalau kalau prestasi mahasiswa itu tidak naik 200%, berarti Mas Gatot gagal gitu. Nggak nanggung-nanggung ini. Saya terima tantangan itu. 200% loh. 200%. Saya terima tantangan itu di tahun 2020 itu 340. Yang sebelumnya baseline-nya itu 251. Di tahun 2021 itu 883. Wow. Prestasi mahasiswa di tahun 2021. Keren. Itu yang sudah dilaporkan di kementerian. Kan kita ada namanya SIMKATMA, Sistem Pemeringkatan Bidang Kemahasiswan seluruh perguruan tinggi negeri swasta. Ada sekitar 4.500 perguruan tinggi negeri swasta seluruh Indonesia. UAD. Nah, 800-an. Itu 883 itu prestasi mahasiswa kita selama 1 tahun. Dan di tahun 2022 ini yang belum saya laporkan, nanti akan saya laporkan di bulan November. Laporannya berkala setiap tahun. Setiap tahun dilaporkan. Itu kita sudah mendekati angka 1.000 sekarang di tahun 2022 ini. Satu tahun ini sudah mendekati 1.000 prestasi nasional, internasional, yang regional kan enggak banyak dihitung ya. Nah, ini kalau di pemeringkatan prestasinya. Sekarang pemeringkatan prestasi dari ranking. Dari ranking. Dari 4.000 sekian, kita di tahun 2019 itu kita berada di posisi 29 nasional. PTS. Perguruan tinggi negeri swasta seluruh Indonesia. Negeri swasta kita 29 peringkat kita. Nah, di tahun 2020 Pak Rektor harus meminta saya, ini harus dinaikkan peringkat kemahasiswaan. Jangan nyaman di 29. Iya, saya bilang siap Pak, walaupun saya juga piye caranya itu gimana caranya. Siap sampai 29 itu sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan usaha teman-teman dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni didukung prestasi adik-adik mahasiswa yang masih mau bekerja sama dengan kita naik dari 29 naik 10 poin ke atas. Posisi kita di 19 besar seluruh Indonesia itu. Itu swasta di urutan keberapa berarti itu? Swasta kita di urutan kedua waktu itu. Urutan kedua. Ada saudara kita yang di atas kita. Lalu di tahun 2021 kita naik peringkat lagi menjadi 15 besar. Wow. Nah, ini saya punya tanggung jawab ke Pak Rektor. Saya harus buktikan, Pak, saya punya target minimal di 12 besar insya Allah di tahun 2022. Ini yang harus saya laporkan itu. Yang harus laporkan. Nah, nanti kalau tercapai ya alhamdulillah, kalau enggak ya saya mungkin merasa gagal di hadapan Pak Rektor. Tapi dengan catatan tadi, progres tadi, saya yakin Pak Gatot. Ya mudah-mudahan, karena dari prestasinya kita sudah masuk dari sumbangan prestasi mahasiswa ada sekitar 1000-an lebih. Karena saya targetkan, sebenarnya bukan hanya 1000 ya. Karena kita masih punya waktu. Ini kan bulan Agustus. September, Oktober, November, Desember. Masih ada 4 bulan, saya harus ngejar 200 lagi. 4 bulan. 200 prestasi untuk menghadapi 1.200 sesuai target saya. Bapak targetnya 200%. 200%. Saya harus melampaui itu. Mudah-mudahan kita bisa melampaui. Dengan prestasi-prestasi seperti itu, terus terang, yang paling bangga bukan hanya pimpinan di sana, tapi kami sebagai alumni. Ketika melihat flyer ada ranking, kami share. Alhamdulillah. Kami share lagi Pak Gatot. Karena apa ya? Kebanggaan kami dengan alma mater kami itu tidak cukup kami cuman
mengabdi daerah kami, tapi apa yang menjadi capaian sekarang itu seolah-olah menjadi penyemangat kami untuk lebih lagi. Iya, betul. Nah, ini sangat luar biasa banget. Berarti targetnya berada di 12 di tahun PTN, ini. PTS ya. PTN dan PTS, perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah kalau di kementerian sekarang sudah mulai membuat liga. Jadi perguruan tinggi itu sudah mulai di liga. Ada di Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Ada di Dia sekarang masuk Liga 1 dong. Wah, masuk Liga 1. Mantap. Sejajar dengan universitas negeri besar, universitas negeri gajah seperti UGM, UI, UNER, UI, kita disejarkan itu. Jadi persaingan kita sebenarnya jauh lebih berat karena harus bersandingan berhadapan dengan dengan perguruan tinggi negeri besar. Tapi enggak apa-apa, itu justru menjadi motivasi buat saya. Betul. Ketika berada di lingkungan yang besar itu kita juga harus ikut besar di situ gitu. Saya selalu tanamkan ke adik-adik mahasiswa kalau mau berkompetisi mau berkompetisi. Jadi Anda tahu bahwa UGM itu atau Universitas A itu yang negeri, mereka untuk bisa menghadapi kompetisi itu mereka berlatih 10 kali. Betul. Kalau kita mau mengalahkan dia, kita harus paling tidak 20 kali latihannya. Nah, kadang-kadang adik-adik itu sampai maaf itu bahasa kita ke aksar itu muntah-muntah lah kalau muntah-muntah kalau menyiapkan itu usahanya tapi tidak apa-apa. Entah kita juga kadang-kadang itu di luar dugaan di luar dugaan. Di satu kompetisi tertentu kita di atasnya perguruan tinggi negeri, nanti kadang-kadang di bawah. Itu terus begitu. Kita punya program-program unggulan di UAD itu untuk kemahasiswaan robot di elektro ini saya lihat robotnya Pak Nuryono ini tetap mengawal itu. Terima kasih Pak Nuryono sudah banyak membantu kita juga. Partnernya Pak Rektor sejak dulu itu. Betul. Pak Nuryono, ada Pak Sonali Akbar, Pak Anton dan teman-teman Pak Wakil Rektor 3 senior Pak Fadil itu juga masih sering kita minta untuk mendampingi adik-adik mahasiswa karena memang kompetensi akademiknya dari beliau-beliau. Kalau saya itu bahasa teman-teman Pak Kado itu provokator aja lah. Provokatornya aja gitu. Trigger itu lebih penting itu. Kadang-kadang itu dibutuhkan. Betul. Jadi kami terus melakukan pembinaan dengan teman-teman yang khususnya dosen-dosen muda yang masih punya semangat untuk membantu itu. Ini memang Wakil Rektor 5 masih sangat muda, energi. Ini usia tidak jauh dari mahasiswa gitu. Ini yang saya lihat ini menjadi potensi semangatnya itu atau gap yang ada di mahasiswa dengan ada di WR3 yang mendampingi teman-teman itu yang cukup menarik di UAD. Artinya Pak Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan frekuensinya sama dengan mahasiswa. Semangatnya. Kalau kita menyelesaikan ada sedikit perselisihan dengan adik-adik mahasiswa kan biasa. Adik mahasiswa itu punya keinginan seperti ini yang kadang-kadang kampus belum mengakomodir. Nah, saya coba untuk mendekatkan diri dengan mereka. Maka menyelesaikan di warung kopi itu menjadi sesuatu yang sangat efektif Betul. Apapun itu masalahnya. Apalagi sekarang di dunia perkembangan teknologi informasi yang luar biasa itu kadang-kadang yang nggak suka langsung dipublish aja di posting di medsos dan seterusnya. Tapi adik-adik itu relatif masih banyak yang langsung datang. Pak WR, ini kita ada seperti ini problem di kemahasiswaan, tolong kami dibantu. Ini lebih dan alhamdulillah adik-adik kita itu banyak mendapat apresiasi tentang kesantunannya. Walaupun ada juga yang kritis kritis yang di luar kendali kita, tapi lebih banyak lah yang tadi malam kita ketemu dengan teman-teman di universitas mana saya lupa, Taman Siswa atau di mana itu yang salah satu yang ketemu kita. Punya kesan ketika berkunjung di UAD, kok mahasiswanya bisa sesantun-santun ini gitu. Mau naik lift itu kalau ada tamu dipersilahkan duluan. Tidak mau duluan gitu. Ini salah satu hal yang yang menguatkan kita juga. Karena memang kita ini bukan hanya bagus saja di dunia akademik, tapi kesantunan, attitude itu penting. Orang pintar nggak punya attitude tuh nggak akan berhasil itu. Itu yang ada. Nah, Pak Gatot, ini kaitannya dengan alumni. Nah, ini juga membawahi alumni kan. Bagaimana sebetulnya ini
UAD sebagai sekarang ini institusi besar yang membanggakan alumni, tapi memposisikan alumninya ini seperti apa nih? Ya, kampus. Jadi alumni ini sekarang ini kita sebagai mitra sebenarnya ya, sebagai mitra. Ya. Jadi di beberapa perguruan tinggi yang besar, peran alumni itu sangat diharapkan bukan hanya hanya dari sisi sumbangan ke kampus, tidak, tetapi juga peran mereka untuk membantu mentoring terhadap adik-adiknya. Ini yang kami harapkan. Nah, kami di bidang kemahasiswaan dan alumni itu kan judulnya dua itu ya, kemahasiswaan dan alumni. Nah, kalau untuk alumni itu adalah pemberdayaan bahasanya. Pemberdayaan bagi siapa? Ya bagi alumni yang belum berdaya. Kita berdayakan. Saling memberdayakan berarti ya. Memberdaya. Bukan perdaya tapi memperdaya bukan ya. Memberdayakan. Memberdayakan menjadi sesuatu yang belum berdaya menjadi lebih berdaya. Nah, ini harapannya begitu. Jadi kita juga berharap bahwa sumbangsih alumni itu kaitannya dengan apa sebenarnya yang bisa dikembangkan ke universitas dari alumni itu, karena alumni kan sudah banyak tersebar di mana-mana. Ada yang di industri, ada yang di pemerintahan, ada yang di mana-mana, wirausaha dan seterusnya. Nah, kebutuhan dunia di luar itu kami harapkan dari teman-teman alumni itu bisa memberikan satu input ke kita. Mas, ini di dunia kerja itu butuh ini loh. Ya, jadi nanti ini menjadi jembatan ya, menjadi jembatan. Kadang-kadang gini, kita menyiapkan SDM itu belum tentu menyiapkan SDM ini sesuai dengan harapan dunia kerja. Nah, ini yang kita harus matchkan. Kita harus matchkan bahwa kamu butuh apa sih sebenarnya di dunia kerja itu? Yang saya butuhkan adalah kompetensi ini. Nah, ini kan nyambung. Oh, berarti kalau begitu kami bahasa sederhananya memproduksi lah SDM itu ya harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, harapan kami ini yang kami dari alumni itu bisa memberikan input seperti Pak Ketum Kamada sering memberikan input ke kami bahwa ini dunia kerja yang dibutuhkan begini, Mas Karol. Nanti kompetensi yang dibutuhkan juga seperti ini supaya nanti match gitu. Maka nanti adik-adik itu juga ada yang dimagangkan, program magang. Apalagi program Mas Menteri sekarang dengan MBKM Merdeka Belajar. Banyak memfasilitasi itu memfasilitasi itu kita dengan dunia kerja, dengan pemerintah dan seterusnya. Ini menjadi satu target kita juga nanti. Tapi insya Allah alumni kita ini luar biasa. Banyak seperti Mas Yusron juga punya posisi di sini. Ketika kemarin mau membentuk keluarga alumni di NTB ini kan saya sampaikan ke Mas Dani, Mas Yusron itu bisa menggerakkan karena dia punya tangan informasinya sangat luas. Nah, kita butuh tokoh-tokoh yang seperti ini. Ini termasuk nanti bukan hanya sekedar menggerakkan itu, tapi inputnya ke kami Pak Rektor, kita butuh ini loh ya. Kita butuh ini di dunia kerja itu. Mungkin UAD bisa menyiapkan alumninya seperti ini dan seterusnya. Jadi lulus jangan putus. Betul. Jadi justru ketika lulus itulah kita mulai bangun silaturahmi jejaring, bagaimana mengembangkan diri, mengembangkan institusi kampus UAD dan terutama ini kalau saya melihat di NTB ini sangat luar biasa sebetulnya. Saya yakin ribuan jumlahnya, cuman kami butuh waktu lagi nih untuk menjaring seluruh alumni yang ada di sini. Nah, pesannya Pak Gatot nih untuk alumni yang ada di NTB. Mungkin bisa disampaikan ke melalui podcast ini ya, teman-teman alumni Universitas Madahlan, kita sudah punya satu jejaring alumni yang sangat besar ya. Kita punya alumni yang sangat besar. Tapi saat ini kita masih terus mengeratkan hubungan itu untuk saling memberi, karena sebenarnya kita saling butuh saling butuh. Khususnya di NTB. NTB ini termasuk 4 besar supporting mahasiswa ke Universitas Madahlan. Sehingga nanti kalau ini sudah terbentuk betul, saya berharap di semua lini di Nusa Tenggara Barat itu ada alumni Universitas Madahlan. Ya, harapan juga nanti pemerintah daerah khususnya yang nanti pimpinan di sini saya pingin juga, nggak tahu mungkin saya sudah pensiun atau belum, ada satu tokoh dari alumni Universitas Madahlan memimpin di
di NTB ini. Ini harapan saya. Maka tetap semangat. Insya Allah alumni Universitas Andalan tidak kalah dengan alumni-alumni yang lain. Karena apa? Karena Universitas Andalan sudah menyiapkan sejak mahasiswa untuk memiliki 3 kompetensi ini, yang insya Allah nanti harapannya tidak ada alumni UAD yang masuk penjara karena ada moral capital yang tinggi. Iya, itu Mas Yusran. Sepakat. Ini yang menjadi modal besar kami, Pak Gatot. Iya. Jadi bagaimana untuk terus kami membanggakan, kami berguna untuk daerah kami, dan di satu sisi bagaimana kami menghimpun kekuatan ini menjadi sebuah modal, menjadi modal bagaimana teman-teman untuk lebih percaya diri, membangun jejaring yang lebih luas lagi, karena kami percaya siapapun yang memiliki jaringan yang cukup luas maka dia bisa memberdayakan orang lebih banyak lagi, dan kembali lagi menjadi orang yang paling bermanfaat. Ya, itu ya tujuannya. Oke. Semoga giat kami di NTB ini sedikit memberi sumbangan nih Pak Gatot untuk bukan dikit Mas, banyak sekali. Banyak ya. Banyak. Semoga bisa memberikan warna lah di alumni dan menjadikan sebagai trigger kami. Mari untuk terus berbuat untuk UAD, untuk daerah kita, dan tentu ini teman-teman semua, mari yang memiliki sahabat nih, yang penonton YS Podcast kali ini, yang memiliki sahabat, teman, kerabat atau teman kerja dan yang lain, kalau tahu dia alumni, suruh dia nonton YS Podcast ini. Pak Gatot menunggu dia, gitu ya, sampaikan. Pak Gatot menunggu ya oleh teman-teman alumni untuk segera bergabung di NTB. Mari bangun sebuah kolaborasi positif untuk kita saling dukung, untuk kita saling rangkul. Dan semoga harapan Pak Gatot tadi suatu saat muncul pemimpin di Nusa Tenggara Barat ini alumni UAD. Ini kita aminkan semoga. Dan kami Kamada sangat mensupport hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot atas waktu. Sama-sama Mas Yusron. Sudah duduk di YS Podcast dari Jogja ke NTB di Lombok, bisa berbagi cerita terkait dengan alumni dan peran-peran UAD pada saat ini. Demikian sahabat YS Podcast yang bisa saya sampaikan. Kami bahas pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.